Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Eka. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia terus. Siapa di sini pejuang garis 2? Siapa di sini yang sedang mengharapkan momongan? Bagaimana sih cara menghitung masa subur untuk teman-teman yang haidnya tidak teratur? Tentunya video ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang haidnya tidak teratur. So, tonton terus sampai habis, jangan di skip ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi yang aku bagikan. Dan jangan lupa subscribe channel aku, supaya aku lebih semangat untuk bikin konten-konten berikut. Ini teman-teman yang sedang melaksanakan program hamil, insya Allah video ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman untuk menentukan waktu yang tepat untuk berhubungan, agar peluang kehamilannya bisa lebih besar. Banyak wanita yang mengeluh sulit untuk mendapatkan momongan karena mereka tidak tahu dan tidak mengerti kapan masa subur mereka, terutama untuk mereka yang haidnya tidak teratur. Padahal masa subur adalah masa emas untuk kalian berhubungan. Kenapa sih masa subur itu penting buat kita yang sedang melaksanakan program hamil? Karena pada dasarnya masa subur adalah masa di mana terjadinya ovulasi. Ovulasi adalah proses peluruhan sel telur yang matang dari ovarium ke tuba falopi untuk dibuahi oleh sel sperma. Dan dia hanya bisa bertahan selama 24 jam. Kalau tidak dibuahi selama 24 jam oleh sel sperma, maka dia akan mati dan luruh menjadi menstruasi. Akhirnya kita harus menunggu lagi sel telur yang matang di siklus menstruasi kita berikutnya. Lalu gimana cara menentukan masa subur? Emang untuk menentukan masa subur buat teman-teman yang haid yang tidak teratur, ini sedikit complicated. Kenapa? Karena kita membutuhkan kurang lebih 6 siklus menstruasi secara berturut-turut. Siklus itu apa sih? Siklus itu adalah hari pertama haid kalian sampai ke hari pertama haid di siklus berikutnya. Contohnya, teman-teman haid di bulan Januari tanggal 1, kemudian di bulan Februari teman-teman haid di tanggal 3. Artinya siklus teman-teman itu 33 hari. Siklus yang normal untuk kita para wanita adalah 21 hari sampai 35 hari. Maka kalau kalian merasa bahwa haid kalian sering maju atau haid kalian sering mundur, coba cek videoku yang ini, karena di sana aku menjelaskan kenapa haid kalian itu bisa maju dan bisa mundur. Yang kalian lakukan adalah mencatat siklus haid kalian selama 6 bulan berturut-turut. Lalu dari 6 bulan siklus itu, kita pilih siklus yang paling pendek dan siklus yang paling panjang. Contohnya siklus yang paling pendek itu 26 hari dan siklus yang panjangnya 31 hari. Siklus yang pendek ini kita kurang 18 dan siklus yang panjang kita kurang dengan 11. Contohnya tadi itu kan siklusnya 26, dikurang 18 kita dapat 8. Kalau yang terpanjang 31 hari dikurang 11 kita dapat 20. Artinya kita mendapatkan angka 8 dan 20. Maka dari itu, di hari ke-8 sampai ke-20 adalah masa subur teman-teman. Jadi contohnya teman-teman haid di tanggal 5 Mei. Artinya kita tanggal 5 ditambah 8, kita ketemu 13. Dan 5 ditambah 20 kita menemukan 25. Maka dari tanggal 13 sampai tanggal 20 adalah masa subur teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung dengan cara hitungnya, teman-teman menurut aku boleh banget untuk pakai aplikasi yang nantinya akan aku jelaskan, supaya teman-teman nggak usah repot-repot mencatat, tapi juga tetap harus rajin dan rutin untuk memantau di aplikasi. Atau kalau teman-teman udah punya siklusnya nih dan bingung mau dihitungin, boleh komen di kolom komentar yang insya Allah akan aku jawab dan aku akan bantu untuk hitungin. Kalau teman-teman memiliki masa haid ya, siklus haid yang tidak beraturan atau tidak teratur, maka yang perlu dilakukan adalah yang pertama, teman-teman harus mencatat yang namanya siklus teman-teman selama 6 bulan berturut-turut. Kalau sudah ketemu siklusnya selama 6 bulan berturut-turut, teman-teman langsung menentukan mana yang terpendek dan mana yang terpanjang. Kalau yang pendek dikurang 18, kalau yang panjang dikurang dengan 11, maka didapatkan angka tersebut. Angka contohnya tadi 8 dan 20. Jadi selama hari ke-8 sampai dengan hari ke-20 adalah masa subur teman-teman. Dan teman-teman intens berhubungan di masa subur tersebut. Kalau memang teman-teman merasa krusial, merasa bingung, dan merasa males untuk mencatat, lebih baik teman-teman menggunakan alat
untuk mendeteksi kesuburan yang dinamakan OVO test. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman boleh cek linknya di description box. Aku udah sedia. OVO test ini sama dengan test pack cara penggunaannya. Kemudian kalau di sana muncul 2 garis merah, artinya teman-teman sedang di masa subur. Dan pada saat itu teman-teman boleh berhubungan secara intens. Aku sarankan lagi kalau misalnya teman-teman udah tahu nih masa suburnya kapan, lebih baik teman-teman berhubungan itu 2-3 kali dalam 1 minggu. Kenapa? Karena kita mengharapkan sel telur yang sudah matang ini nantinya akan segera atau langsung dibuahi oleh sel sperma. Jadi di sana tugas sperma adalah menunggu. Sperma bisa bertahan di dalam rahim kita itu 3-8 hari. Dan diharapkan ketika sel spermanya udah menunggu, udah stay di sana, dia menanti pujaan hati, dan saat pujaan hatinya tiba, ini nggak ada halangan apa-apa ya, tuba falopinya oke, nggak ada masalah apa-apa, bisa langsung dibuahi dan bisa berhasil ya, bisa dibuahi dan bisa hamil. Itu yang diharapkan. Jadi kalau misalnya kalian berhubungan di benar-benar di hari H nih masa subur, dikhawatirkan malah si sel telurnya ini udah mati gitu. Dikhawatirkannya kan kayak gitu. Jadi lebih baik persiapan sebelum masa subur udah stay dulu si sel spermanya supaya bisa lebih gitu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung komen aja di kolom komentar atau DM Instagram aku @ekapurnama42. Aku akan balas sesegera mungkin. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Semoga videonya bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.